Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Sabtu 26 November 2022. Adapun bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, di akhir tahun liturgi kita, tahun C 2022 ini, bacaan-bacaan menawarkan kepada kita bagaimana kita supaya mengarahkan pandangan, hati, pikiran, serta sikap kita tentang akhir zaman, tentang datangnya kerajaan Allah. Nah, gambaran situasi hidup di surga bagi kaum beriman tentunya sudah harus dimulai sejak masih ataupun ketika berada di dunia ini. Apa yang ditawarkan oleh Tuhan bagi hidup manusia kelak dalam hidup keabadian itu, hidup di dunia merupakan bagian cicipan awal. Bagaimana kita supaya kelak dapat menikmati kebahagiaan itu, di bumi inilah kita mencicipi awal dari kehidupan kekal penuh dengan sukacita dan kebahagiaan itu. Karena gambaran situasi hidup seperti umat Allah beribadah, di mana tidak ada lagi kejahatan, kecemasan, dan kegelisahan, di mana akan ada penuh susu dan madu, air yang terus mengalir dan mengairi pohon-pohon kehidupan, dan tidak ada lagi kegelapan, karena yang ada hanyalah terang yang kekal. Sesungguhnya hal-hal seperti itu harus sudah kita rindukan ketika kita masih berada di dunia fana ini. Mengapa kita katakan demikian? Karena waktu Tuhan yang akan segera datang sebenarnya mewajibkan kita untuk berhidup beriman dengan mengusahakan kekudusan. Artinya kita membangun hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kita tidak lagi hidup berdasarkan kekuatan, kemampuan, kebanggaan kita, betapapun kita hebatnya, betapapun kita ahli dan handalnya. Nah, dengan bacaan hari ini, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang tercinta, kita diawaskan supaya dalam hidup kita senantiasa berjaga-jaga, waspada, karena kita manusia yang lemah, yang penuh kekurangan. Suatu saat, ketika kita bisa salah, bisa kita keliru,
bisa kita jatuh ke dalam dosa. Dan harus kita sadari bahwa memang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, di sekeliling kita setan selalu berkeliling, bekerja bagaimana supaya hidup kita menjadi kacau, hidup kita jauh dari Tuhan, hidup kita penuh dengan kejahatan dan dosa. Jadi setiap orang Kristen dipanggil untuk selalu berjaga-jaga, waspada. Dan bagaimana kita dapat melawan kekuatan itu, kejahatan kuasa setan itu, tak lain tak bukan adalah dengan mengandalkan Tuhan sendiri. Kita mesti mengandalkan Allah dan memandang Allah sebagai sumber dan puncak dari pencarian jati diri kita. Bagaimana kita dapat melakukan hal itu? Dalam Injil tadi dikatakan, waspadalah, berjaga-jagalah, bertekunlah kita selalu dalam doa dan beribadah. Karena dengan demikianlah kita memiliki kekuatan di belakang kita untuk membuat kita berdiri kokoh, membuat hidup kita bisa bertahan terhadap kekuatan yang begitu dahsyat yang mau mengambil kita, menjatuhkan kita, merenggangkan dan memisahkan kita dari Allah. Allah lah, saudara-saudari, kekuatan kita semata. Dan kalau kita setia kepadanya, maka kekuatan musuh tidak akan bertahan. Nah, saudara-saudari terkasih, bagaimana keluarga-keluarga dapat mengambil sikap untuk berjaga-jaga, waspada terhadap datangnya kerajaan Allah di dunia ini? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan supaya kita mengutamakan perkara-perkara surgawi. Karena dengan demikian, meskipun Tuhan akan datang segera, kita berhak menikmati kebahagiaan hidup kekal bersama Allah. Dengan hidup dalam dunia surgawi, dalam tanda petik tadi, suasana surgawi itu, kita berada dalam lingkungan, kita berada dalam rumah, kita berada dalam lindungan Tuhan dengan mengutamakan kehendak Allah, menjauhkan seluruh keinginan-keinginan, perkara-perkara dunia yang sering membuat kita lari jauh dari Tuhan. Maka tak lain tak bukan dalam masa Advent yang kita akan jalani ini adalah masa penuh rahmat, di mana kita diajak untuk meningkatkan hidup doa kita, ibadah kita. Selalulah rindu muncul dalam diri kita untuk membangun suatu relasi, kedekatan hati dengan Allah yang selalu sebenarnya ada di samping kita, justru berjaga-jaga melindungi kita, senantiasa menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu mengarahkan hati, pikiran, budi, dan semangatnya kepadanya. Kita mulai sikap ini dengan senantiasa mengutamakan perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara surgawi itu tampak dalam sikap hidup di tengah-tengah keluarga, doa
bersama, makan bersama, mendengarkan sabda Tuhan bersama, di mana di situ ada juga saling mengampuni. Di situ dalam keluarga ada sikap rendah hati, ada sikap sabar, tidak mementingkan diri sendiri, sikap-sikap seperti Allah sendiri. Itulah yang harus diperjuangkan dalam diri pribadi-pribadi dalam keluarga. Suami istri membangun satu komunikasi atas dasar doa, atas dasar semangat kehendak Tuhan. Pastilah keluarga ini akan menjadi keluarga yang siap untuk menyambut datangnya kerajaan Tuhan. Bersama dengan anak-anak yang taat, yang rajin, yang setia dalam iman, yang juga berbakti bagi orang tua serta sesama. Demikian keluarga-keluarga dapat menjadi contoh bagi yang lain untuk mengantisipasi datangnya kerajaan Tuhan. Satu hal yang sangat positif yang dapat kita lakukan sebagai satu keluarga adalah pergi beribadah pada hari Minggu, mengikuti perayaan Ekaristi atau perayaan Sabda di gereja, menjadi satu antisipasi bersama-sama sebagai satu keluarga dalam menantikan datangnya kerajaan Tuhan. Dan dari kebersamaan itu lahir pula lah semangat baru untuk membangun keluarga Kristiani yang selalu dipenuhi dengan doa dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita supaya tetap waspada dan berjaga-jaga. Amin.